Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP 199 Bapak Heri Wiharto MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf dan karyawan. Yang saya hormati orang tua siswa atau orang tua murid. Dan yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku SMP 199, semoga dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dari wabah penyakit, dijauhkan dari wabah penyakit COVID-19. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, bertatap muka lagi. Untuk materi kali ini, materi masih menggunakan materi bab fikih, masih menggunakan kitab Fathul Qorib atau baca takribnya yang dikarang oleh Abu Syuja. Materi kali ini, bab kali ini kita menjelaskan tentang fardunya wudu dan sesuatu yang membatalkan wudu. Karena ini penting sekali bagi kalian semua. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai, kita seperti biasa membacakan Al-Fatihah pada para pengarang kitab. Semoga kita diberikan rahmat oleh Allah dan diberikan kemudahan dalam belajar dan diberikan ilmu yang patut barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudul wudu'i sittatu asya. Fardu-fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama itu apa? Yang pertama an-niyat. An-niyatu inda ghusl wajhi. Niat ketika membasuh wajah. Niat itu apa? Niat itu adalah muqtarinan bi fi'lihi qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, itu namanya niat. Apa sih maksudnya? Niat itu adalah menyengaja sesuatu berbarengan dengan apa yang dikerjakan. Niat, contoh, niat dalam wudu. Letak niat dalam wudu, letaknya di mana? Niat ketika letak dalam wudu, peletakannya itu ketika membasuh wajah. Ingat, ketika mengucapkan nawaitul wudu ali rafil hadasil ashori fardolillahi ta'ala, awal mula niat, membaca niat itu ketika air pertama kali menempel ke wajah. Tidak harus semua wajah, tapi sebagian wajah saja kita sudah diperbolehkan niat nawaitul wudu ali rafil hadas ashori dan seterusnya. Tuh. Seumpama kalian niatnya sebelum membasuh wajah, baru di tangan niat nawaitul wudu, itu tinggal sah. Boleh nggak apa dua-duanya? Basuh tangan niat juga, di wajah niat enggak, itu bagus. Tapi yang wajib ketika membaca nawaitul wudu'a, ketika niat itu ketika letaknya di wajah. Ingat, sebelumnya sah. Setelah wajah selesai baru niat. Basuh tangan nawaitul wudu'a itu enggak sah. Sebelum atau sesudah wajah itu tidak sah wudunya. Jadi ketika
indah husnil wajhi, ketika membasuh wajah itu baru niat. Itu yang pertama, niat ketika membasuh wajah. Niat mandi wajib juga sama. Nawaitul huslai rafil adasil akbari lillahi ta'ala. Itu ketika air pertama kali menempel anggota badan. Jangan air belum disiram sudah niat duluan. Itu salah. Yang kedua wa ghuslil wajhi. Yang kedua adalah basuh wajah. Basuh wajah itu mana? Basuh wajah itu panjang lebarnya dimulai dari tumbuhnya rambut sampai dari tulang di dekat janggut di sini. Ada tulang di sini, ada 2 tulang di sini. Nah, ini batasnya, batas wajah itu lebarnya. Samping telinga sini, tulang ini, kemudian dari tempat tumbuhnya rambut. Yang ketiga adalah wa ghuslul yadaini. Yang ketiga itu membasuh kedua tangan. Ingat, tangan dibasuh itu batasannya sampai kedua sikut. Jadi sampai sini. Jangan kurang, jangan pas, harus lebih. Melebihi dari sikut. Pak, saya kurang segini, boleh nggak? Tidak sah wudunya. Saya pas banget, tidak sah. Harus dilebihkan sedikit. Itu harus sedikit. Jangan main asal wudu aja, tempel. Tidak sah wudunya. Sebab kalau wudunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Berarti selama hidup, selama kita beribadah, ibadah kita tidak sah karena wudunya tidak sah. Yang keempat, wa mashu ba'dir ra'si. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Rambut tidak harus semuanya diusap, enggak harus. Yang penting rambut 3 helai, ada yang mengatakan 3 helai rambut itu cukup. Mengusap 3 helai rambut itu cukup. Kemudian yang kelima, wa ghuslu rijlaini ilal ka'baini. Yang kelima itu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ingat, ketika membasuh kaki itu sampai mata kaki, belakangnya jangan sampai tidak kena. Kalau bisa kalian jarinya itu dimasukkan di sela-sela jari kaki, supaya air itu masuk di sela-sela jari kaki. Makanya untuk wudhu itu kalian harus sempurna banget, harus teliti banget tentang wudhu, karena wudhu itu menentukan sah apa tidaknya sholat kita. Yang kemudian yang terakhir adalah watartib. Tertib, maksudnya tertib apa? Watartibu ala ma zakarna. Berurut-urutan. Tidak boleh kalian wajahnya di akhir. Saya mau membasuh kaki dulu Habis membasuh kaki, membasuh kepala. Nah, itu nggak boleh, harus berurutan, harus tertib. Kemudian sekarang sunnah-sunnahnya apa lagi? Wasunanuhu asyratu asya'a. Sunnah-sunnah wudhu itu ada 10 macam. Ada 10 macam. Yang pertama apa? Yang pertama at-tasmiyah. Yang pertama sunnah wudhu yang pertama adalah pembacaan bismillah. Itu yang wajib diingat-ingat. Sesuatu yang mengerjakan ibadah kita harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Jangan asal ibadah saja. Ibadah itu kita harus tahu, oh ini wajib, oh ini sunnah, ini haram, harus tahu. Masa wudhu nggak tahu wajib? Basuh telinga ditanya hukumnya apa? Hukumnya wajib. Wah, ini kurang belajar ya. Jadi harus bisa membedakan mana wajib, mana sunnah.
Tadi yang pertama itu wajib. Sekarang yang sunnah. Yang sunnah adalah baca bismillah. Kalian di permulaan ketika membasuh telapak tangan baca bismillah. Atau kalian lupa baca bismillah di awal, di tengah baca bismillah. Itu hukumnya sunnah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a. Nah itu hukumnya sunnah. Bismillah mau di awal, di akhir hukumnya sunnah. Boleh. Kemudian yang kedua wa ghuslul kafaini. Sunnah yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan. Telapak ini dibasuh sebelum yang wajib kita basuh dulu. Ini hukumnya sunnah. Pergelangan telapak ini pergelangan. Sunnah hukumnya itu. Kemudian yang kedua madmadoh. Madmadoh, kumur-kumur. Kumur-kumur dengan air. Itu hukumnya sunnah. Tapi kalau seperti bulan-bulan ini berpuasa, untuk madmadoh berkumur-kumur hati-hati. Jangan disengaja kumur-kumur banyak airnya, banyak kumur-kumur. Lupa pura-puranya airnya diketelan. Padahal itu sengaja ditelan. Itu makanya lebih baik untuk madmadoh, kumur-kumur ketika dalam puasa boleh dilakukan, tapi jangan terlalu khawatir air itu masuk. Kemudian yang keempat istinsyak, menghirup air ke dalam hidung. Itu hukumnya sunnah. Sama dengan madmadoh, ketika puasa hati-hati. Yang kelima wa massu jami' rasi. Mengusap semua kepala. Jadi air semuanya itu sunnah, ketika kena air semua itu hukumnya sunnah. Yang wajib hanya sedikit saja, ada yang mengatakan 3 helai itu hukumnya sah. Bagusnya gimana ya? Bagusnya rambut, kepala kena semua. Dari belakang sampai depan itu kena semua. Itu bagus. Terserah. Kemudian selanjutnya wa masul uzunaini zahirima wa batinihima. Nah ini mengusap kedua telinga itu hukumnya sunnah. Jangan dianggap dikatakan mengusap telinga itu hukumnya wajib. Salah itu kalau wajib. Sunnah. Telinga diusap dalamnya. Ini kalian usap semua. Ini hukumnya sunnah. Pak, saya nggak ngerjakan mengusap ke telinga. Sah nggak? Sah saja. Karena hukumnya sunnah. Baru kalau yang wajib tidak dikerjakan, hukumnya tidak. Tapi yang sunnah tinggalkan, itu nggak masalah. Hukumnya sah saja. Wa tahlilul lihyah al-qassati. Kemudian menyela-nyela jenggot. Yang punya rambut di sini, di sela-sela airnya, kumis juga sama. Kalau basuh wajah itu di sela-sela jenggotnya, kumisnya di sela-sela. Supaya air masuk ke kulit. Kecuali yang rambutnya panjang, tebal, itu enggak harus di sela-sela banget. Karena tebal, Bang. Yang wajib itu ketika tipis. Kayak bapak ini kan tipis. Ini wajib di sela-sela. Kalau yang tebal banget kayak orang Arab, orang luar, orang timur, Asia Timur, itu gak wajib di kesusahan nanti, kerepotan. Kalau tebal ya, tebal, panjang, itu nggak wajib. Kemudian selanjutnya wa tahlilu asabil yadaini. Menyela-nyela tangan. Sela-sela yang punya kotoran-kotoran, hati-hati makanya itu. Kuku itu jangan panjang-panjang. Yang panjang potongin. Potong.
kotor-kotorannya disela, kukunya, pergelangan jarinya, sininya disela-sela. Yang panjang potong kukunya. Kemudian kaki juga, kaki di sela-sela juga, kukunya, samping kukunya di sela-sela juga airnya. Kemudian wa taqdimul yumna 'alal yusra. Sunnah juga kalian mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Kanan dulu, baru yang kiri. Itu sunnah. Mendahulukan yang kanan ketika membasuh dalam wudhu, mendahulukan yang kanan atas yang kiri itu hukumnya sunnah. 3 kali. Itu hukumnya sunnah juga. 3 kali. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Wajah 3 kali itu hukumnya sunnah. Sekarang perkara yang membatalkan wudhu. Wallazi yungkidul wudhu asitata asya'a ma kharaja minas sabilain. Sekarang perkara yang membatalkan wudhu. Yang tadi fardu-fardunya wudhu. Sekarang yang tadi kedua sunnah-sunnah wudhu. Yang ketiga adalah perkara yang membatalkan wudhu. Apa aja? Yang pertama ada 6 perkara yang membatalkan wudhu, yaitu ma kharaja minas sabilain. Sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Jalan depan, jalan belakang. Kalau bahasa Arab dubur wa kubul. Kalau Indonesianya ya jalan depan, jalan belakang. Itu baik keluar apapun, itu tetap dihukumi wudhunya batal. Umpama keluarnya emas, intan, keluarnya intan. Gimana Pak? Saya buang air besar tapi keluarnya intan, permata, tetap hukum wudhunya batal. Umpama kencing, biasanya kencingnya air, kencingnya keluarnya kelereng, umpama, tetap hukum wudhunya batal. Intinya itu sesuatu yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang itu hukumnya adalah batal. Yang kedua, wa naumu ala ghairi muhayyatil mutamakkini. Yang kedua adalah tidur yang tidak menetapkan pantatnya, itu termasuk hukumnya adalah batal. Atau tidur pantatnya menetapkan pantatnya di lantai, itu enggak apa-apa, wudhunya tidak batal. Kemudian wazawalul akli bisakrin au maradin. Yang ketiga itu hilang akal, gila. Sebabnya apa? Sebabnya entah itu adalah dia minum minuman keras atau sakit, ayan dan sebagainya, pingsan, itu termasuk bisa membatalkan wudhu. Batal wudhunya. Orang mabok itu batal wudhunya. Kalau punya wudhu awalnya batal. Kemudian yang seterusnya walam surrojuli almar'ah, memegang laki-laki perempuan atau perempuan memegang laki-laki itu hukumnya batal. Yang bukan mahramnya, si A megang perempuan, si B punya wudhu, batal wudhunya. Itu hukumnya batal wudhunya. Kalau suami istri batal itu ya. Kalau suami istri memegang ketika punya wudhu, pegangan tangan, hukum wudhunya batal. Karena termasuk bukan mahram. Suami istri itu batal wudhunya. Wa masu farjil adami bibatinil kahfi, memegang farjinya manusia dengan tanpa penghalang, dengan langsung tangan, itu hukumnya batal. Pegang-pegangan barang, pegang-pegangan farji, itu hukumnya bisa membatalkan wudhu. Wa masih halqati duburihi. Yang terakhir itu adalah memegang
lubang jalan belakangnya manusia atau miliknya sendiri atau miliknya teman sendiri dipegang jalan depan atau jalan belakang, itu hukumnya membatalkan wudhu. Mungkin hanya sekedar itu sedikit yang Bapak sampaikan. Semoga ada manfaat dan barokah. Semoga kita diberikan oleh ilmu yang manfaat dan barokah dan dijauhkan dari penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mungkin kalian nanti kalau ada pertanyaan kan silakan di kolom komentar kalian isikan pertanyaan sedikit. Nanti insya Allah kapan-kapan kita jawab pertanyaannya. Dan jangan lupa video dari awal siapa saja nanti kalian catat, dirangkum mana yang pantas untuk dicatat. Kemudian nanti kapan-kapan nanti akan dikumpulkan catatan itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.